Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mencari kamar ibu supaya tahu. Kita akan sering mencontohkan. Saya dan kau waktu dosa, Pak. Dosa ini kita mau menghapusnya. Satu dan dibuih ledok. Nan kedua banyak tiga. Nan ketiga banyak kebaikan. Maka jangan sebanyak itu lakukan kebaikan. Harus mungkin 5-10, mungkin 1 lipat kali kuat. Kalau ini mungkin namanya kok sagale ya. Mungkin bisa aqua galon kalau gede itu, atau mungkin 2 kali galon itu, 3 kali galon itu, maka ini akan hilang. Itu teknisnya. Ya Bu ya. Nampak Bu? Baik. Kalau kajian tauhid memang seperti itu. Basabah lambe. Karena Rasulullah itu di Makkah itu lebih kurang 3 balik tahun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi qalbu kita itu selalu dilatih. Makanya dalam Al-Qur'an surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Jangan disucikan jiwa itu dengan ibadah, amal soleh. Faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, falyamal amalan solehan. Maka hendaklah beramal soleh. Itu kuncinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi latihan-latihan rohani kita selama ini sedang kita pelajari secara disiplin keilmuan, dan tergantung nanti kita mengamalkannya lagi. Ada metodenya kemarin, ada namanya tafalli, membersihkan, kemudian tahalli, mengisi. Kalau lawasia jadi bagian kosong, isi. Kalau kosong itu ada makhluk yang lain dalam surah. Kan itu metode kita kemarin itu. Makanya setelah kita bersihkan, isi lagi. Perbaikan akhlak, banyak ilmu, banyak ibadah. Ibadah itu umum sifatnya itu. Kalau yang khususnya sholat, zikir, baca Quran, bersedekah, berinfak, kurban, itu khusus tuh. Kalau yang umum itu banyak. Mencari dengan lo, senyum kita, sedekah kita, berjalan kita, setiap sesuatu yang kita lakukan dengan bismillah, ibadah itu. Duduk kita ibadah, lalu pun ibadah, tapi jangan lalu. Menyanda pun ibadah, bismillah, gitu. Tidak apa-apa, ya. Sedang kami mudah-mudah lagi menyanda juga boleh. Kalau umum ama kami itu kan lah, ya seumuran orang tua kami lah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi metodenya tafalli, kita bersihkan. Ada 10 dulu sifat yang ada di dalamnya. Barasian setelahnya hasad, takut, hasad iri dengki, suuzon, buruk sangka, kibir, sombong, ujub, merasa lebih dari orang lain, riya. Riya itu suka pamer, apa bahasanya gitu kan. Kemudian summa, mencari-cari namo gitu kan. Mencari, kalau ada yang mengejar cari buku istilahnya. Padahal dia buku sebenarnya itu. Mambiak buku, mambiak buku. Atau buku sih ada biar tahu gitu kan. Padahal dia sudah punya muka itu. Dan maksud bakhil. Buang satu orang itu. Hubbul mal, terlalu cinta akan harta. Harta benda itu karunia Allah. Iyo kita cinta, iya. Itu sudah fitrah. Awak sayang, iyo. Sayang ke rumah, sayang ke motor, ke kendaraan, ke semuanya, iya.
kalau sudah berawalan dar, itu nanti awak seteres di benyok. Nah gitu. Hilang handphone lah panik. Gak 5 tahun itu saya pikiran baru. Stres jadinya. Atau hilang yang lain-lainnya. Makanya kembalikan. Kumpul mal terlalu cinta. Cinta itu boleh kalau sudah berawalan dar itu tidak boleh lagi karena sudah bersarang di kolbu, di hati. Maka teknisnya dalam ilmu tauhid, cintailah Allah itu sepenuhnya, cintailah makhluk harato benda itu seperlunya. Paham ya? Itu teorinya itu. Cintailah Allah itu sepenuhnya, cintailah harta benda itu, dunia itu seperlunya. Nah kalau tidak pasaran siko insya Allah aman tuh. Nah gitu. Makanya tiap sesuatu innalillah, tiap sesuatu innalillah. Hilang mungkin innalillah. Semoga Allah mengganti dengan yang lain. Hilang mungkin suami wa innalillah. Gantilah dengan yang lain. Contoh, jangan sekalian kayak gitu juga. Hilang itu kan banyak, termasuk meninggal. Dan tafahur itu suka membanggakan diri. Nah, 10 sifat itu diantaranya dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali itu mengotori jiwa, kalbu, abuan tuh, dibersihan tuh, disucikan. Nah, itu nama metodenya tafalli, keilmuan dalam ilmu tauhid. Nah, kalau lah bersih, kalau dah bersarang di hati orang itu, kalau sudah mulai kosong, maka diisi. Namanya adalah ta'alli. Isi lagi. Apa saja isinya? Nah, itu yang kemarin itu ada taubat, ada syukur, ada qanaah. Nah, semuanya itu adalah dalam rangka kita mengisi jiwa dan qalbu kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan kita selalu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dituntun, dibimbing selalu oleh Allah dengan ilmu-ilmu ma'rifatullah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada pertanyaan Bapak Ibu boleh? Di kajian ilmu tauhid itu kajian hati, membersihkan hati. Kalau membersihkan yang lain yang syariat itu kan mudah, tidak begitu susah. Salah buang kumuh, saya cuci. Jilbab kumuh, saya cuci. Celana, baju, saya cuci. Syariatnya seperti itu. Tapi kalau hati orang kumuh, itu balik mencuci itu. Tidak bisa jadi sobat sedilo itu. Pulang sih kau minum bom, bom. Apa itu? Bom ya, agak sekilo kau. Masuk SPH, dah sudah minum. Ya tangga kawan, di kawan mereka ke beli papan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi dengan isi ya, ya isi begini. Tanya Bu, ya. Kurang apa? Oh itu, ya. Yo. Hukumnya ya, tentu punya tidak ada. Baik Bapak Ibu, kalau kita orang yang tahu dengan agama, maka
musibah apa saja, semua itu adalah biidznillah, dengan izin Allah. Nah, pertanyaan ibu tadi itu berkenaan dengan dukun. Kadang dukun itu memang mengatasnamakan agama pula. Contohnya, yang awalnya dengan bismillah dulu, coba ayat pendek dulu, bantu berkolah gitu kan. Nah itu, pokoknya coba itu meyakinkan pasiennya ada dukun. Kalau sudah mengarah ke sana, seseorang yang datang kepada, kalau dia awak dukun namanya ya, ada sini namanya apa, tabib, atau ada juga para tidak normal, para normal, tidak normal itu dong, para tidak normal. Datang kepada para tidak normal, anggaplah para normal kecewa gitu kan, atau dukun, dan dia meyakini, mempercayai kata-kata si para tidak normal tadi itu, para dukun tadi itu, maka dia satu, dia sudah tergolong ke dalam perbuatan syirkun. La tusyrik billah. Janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik, pakai S ya Bu ya, tidak pakai C ya, pakai S. Syirik. Nah, kalau pakai C itu lain ceritanya. Sesungguhnya syirik itu, kita ambil adalah syirik itu adalah la zulmun azim, dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Jadi satu, dia telah mempersekutukan Allah. Kalau ada orang mempersekutukan Allah, itu dia sudah tergolong ke dalam perbuatan-perbuatan yang sangat bahaya sekali. Yang kedua, kalau dia meyakini, mempercayai kata-kata daripada mbah dukun tadi itu, maka dia ibadahnya tidak diterima selama 40 hari dan 40 malam. Sekali datang, kalau 2 kali tambah jalan. Nah gitu. Tapi yang jelas poin pertama, dia sudah tergolong ke dalam perbuatan syirik. Makanya baru B, setiap penyakit ada B gitu kan. Dan itu sunatullahnya. Obat yang disyariatkan oleh Allah bukanlah obat yang menyalahi aturan agama, aturan Allah. Contoh, baru B dengan hal-hal yang diharamkan itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Berobat dengan hal-hal yang membuat seseorang itu rusak akidahnya, itu tidak boleh. Berobat dengan sesuatu yang membuat mudarat terhadap fisik dan diri seseorang, tidak boleh. Kalau Pak Budu ada kilo itu, cegah gimana? Tidak cegah, itu mati itu mah. Nah, jadi tidak boleh hal-hal yang penting kita jaga. Yang jelas, apalagi kalau dia sholat, dia rajin ibadah, berarti perlu ditambah ilmu agama kita. Hukum tentang perdukunan itu bagaimana? Ada juga yang menangkal, kalau dukun secara Islami kan ada gitu. Gak ada yang dukun yang Islami. Kalau sudah mempersekutukan Allah, bahasanya tidak boleh lagi. Jadi kalau datang kepada tabib, datang kepada dokter, datang kepada obat, kepada puskesmas, hakikat syifa itu yang menyehat dan menyembuhkan itu bukan tabib, bukan dokter, bukan apotek itu, bukan obat yang kita minum tuh yang menyembuhkan kita, tapi biiznillah, dengan izin Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, minum obat itu baca doa. Kita sering menyampaikan ke
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrafi, jadi itu Bismillahirrahmanirrafi. Jadi Allah yang menyembuhkan. Nah kalau sudah Bismillah dengan nama Allah yang banyak maha menyembuhkan, maha mengobati, maha memaafkan, insya Allah aman. Nah makanya tarik ke dalam ilmu tauhid. Jadi makanya juga perlu kita hati-hati jangan sampai apa. Jadi kita minum obat itu kalau yakin upik itu yang menyehatkan awak syirik. Itu namanya syirik khafi, namanya syirik tersembunyi dalam hati awak. Hati-hati itu. Ambo kalau dah minum terapi itu bertambah, nggak sehat yang bodoh. Bapaknya itu kata-kata yang seperti itu. Nah, dia awak kan sampai itu ya dong. Untung lagi minum terapi itu bertambah. Kalau dah malah tuh bodoh, malah tuh bodoh ya. Ibu udah sembuh, alhamdulillah. Baru lagi sempat minum paramen, tapi sudah alhamdulillah. Jadi sadarkan kepada Allah. Nah, orang tauhid seperti itu. Ibu udah sembuh ya, alhamdulillah. Kamu lebih kepada bapak itu, dokter seorang boleh, karena sudah yang kedua pihaknya. Pihak pertama itu Allah. Nah itu tauhidnya seperti itu. Jadi bentuk awak memahami ilmu tauhid. Setiap sesuatu sadarkan kepada Allah dulu. Tidak boleh mendatangi para dukun, paranormal dalam rangka kita minta kesembuhan, berobat dan mempercayai itu, maka kita akan tergolong ke dalam perbuatan syirik. Orangnya musyrik, sifatnya syirik, dan itu sangat bahaya sekali. Nah, maka sadarkanlah selalu kepada Allah. Baru boleh, itu namanya dalam ilmu tauhid wasilah. Wasilah itu perantara. Kamu baru kepada boka bapakku, aku tuh pandai beliau. Nah itu pak, alhamdulillah. Itu. Jangan sampai alhamdulillah itu tinggal. Jangan sampai Allah itu dikeluarkan, apalagi kalau dihilangkan. Ambo kalau nggak siap itu berarti Allah dihilangkan itu. Nah, jangankan dihilangkan, di nomor 2 kan saja tidak boleh. Itu dalam kajian ilmu tauhid. Tapi diutamakan. Alhamdulillah minum obat kemarin sudah sembuh. Alhamdulillah. Ya selalu ke sana. Jadi setiap minum obat, setiap korban, apa saja yang sakit, mungkin bisa dipegang saja, bisa sembuh. Ayat-ayat penyembuh kan ada itu. Kadang sakit kita itu bukan sakit itu memang disebabkan oleh faktor yang lain. Mungkin karena angin dan segala macamnya. Mungkin karena faktor-faktor kelelahan dan lain-lainnya. Udah, asma-asma Allah kan banyak. Al-Quran itu syifa, 5 bis sudur, pengobat. Ibu ya, nah, baca ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah dulu pernah dikerajuan oleh orang-orang kafir, gitu kan. Beliau baca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Baca itu maknanya. Ada obat atau ayat kursi. Apalagi kalau gangguan-gangguan jin dan syaitan. Itu kalau datang ke dukun tuh menjadinya tuh. Oh si anu tuh mah. Oh ayo loh. Lah. Ya bakal contoh. Nah gitu. Ya Bu ya. Jadi kalau kita sholat tahu doa agama, maka kembalikan kepada agama. Kalau sakit itu berkenaan dengan hal-hal medis, maka bawalah kepada medis. Luku itu dah taluk dibaca ayat Al-Quran itu dah untuk zaman kini ya. Nah, kalau zaman orang-orang soleh dulu bisa, karena mujizat Allah itu tidak ada yang menghalangi. Tapi kalau untuk zaman kini, kalau luku ada 2 jari
tiga jari jadi jari. Nah, itu caranya. Harus dengan itu. Tapi kalau hanya sekadar gangguan-gangguan dan segala macamnya makhluk-makhluk lainnya itu cukup dengan ayat-ayat Al-Quran saja. Yang hafal saja bagi Bapak Ibu. Yang hafal tiawat saja, tak hafal tak usah. Banyak yang hafal itu. Ayat 3 kul rata-rata kita hafal itu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Kan selesai itu. Itu kekuatan yang dahsyat itu. Benteng pertahanan. Dibaca pagi, dibaca sore, menjelang malam, dibaca menjelang pagi lah. Benteng itu. Ayat kursi 3 terakhir surat Al-Baqarah mulai dari lillahi ma fis sama itu benteng itu. Amanah Rasul la yukallifullah, benteng pertahanan itu. Jadi oleh sebab itu kembalikan kepada agama. Kalau ada kita sakit maka berobatlah secara hukum sunatullah. Ada lain daripada itu. Nanti kita tauhid kita, akidah kita akan rusak kalau dibawa kepada hal-hal sifatnya yang menyalahi aturan Allah. Apa doanya tadi? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau hafal Bapak Ibu boleh tambah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmu syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un 'alim. Masyaallah kana lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billah. Itu corona. Corona. Gitu. Hah? Oh, itu cakap ya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. SY ya Syafi, Syifa itu kan obat. Dengan nama Engkau ya Allah yang Maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan kami ya Allah dengan nama Engkau ya Allah yang Maha Pemaaf. Nah, kalau itu yang terakhir itu ada lagi la haula itu. Oh, hebat itu. Tidak ada yang mampu mencelakai kita. La haula wa la quwwata illa billah. Oi, satya tuh. Awak kadang banyak lagi percaya tidak. Ragu. Awak banyak ragu. Kalau dalam agama tauhid awak namanya zon. Awak banyak ragu. Tidak boleh zon. Kita kan sering meruqyah. Itu saja, tidak ada yang lain. Betapa dia kabur. Kalau memang ada jin yang mengganggu dia, nah itu caranya. Tapi kalau sakit-sakitnya secara medis dia bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit, oke, puskesmas. Tapi kalau secara gangguan, minum obat, insya Allah. Setidaknya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillah itu nanti kalau umur kita panjang nanti akan kita kupas nanti tentang kandungan Bismillah itu. Yang dalam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ya Bu ya. Jadi mohon sekali lagi kepada umat Islam, kalau kita sudah tauhid, jangan sampai terjebak lagi kepada hal-hal sifatnya yang syirik. Syirkun, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Tetapi dulukanlah Allah. Utamakanlah Allah, insya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Mau ditambah boleh Bismillahilladzi la yadurru ma'asmu syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un 'alim. Masyaallah kana lam yasha' lam yakul la haula wa la quwwata illa billah. Jadi tidak ada di langit dan di bumi yang mampu memudaratkan la yadurru. Tidak ada yang mampu membuat mudarat di sama, di langit, di bumi. Wa huwas sami'un 'alim. Maknanya bagus itu. Jadi itu adalah doa yang sangat hebat sekali dalam rangka kita meluruskan tauhid kita kembali. Jadi karena nanti
kalau seandainya dia sedikit saja bedanya itu paranormal, dukun gitu kan. Kalau tidak dibawa mengarah kepada agama, tauhid, nilai-nilai, apalagi kalau paranormal itu tidak pernah sholat, tidak pernah berwudu, waduh, janganlah. Dulu kita memang seperti itu waktu zaman dulu, tapi setelah kita matangkan tauhid keagamaan kita, ternyata tuh sangat membahayakan. Tidak kita karena mempercayai, karena kita pernah bantah-bantahan dulu dengan dukun yang pernah normal dulu berasal dari Morocco. Jadi kalau tidak disadarkan kepada Allah, nanti khawatir nanti Allah nggak senang dengan kita. Kita dicap syirik itu termasuk dalam kitab Ithmun Kabir, dosa yang sangat besar. Syirik itu poin utama. Durhaka kepada orang tua kan dosa besar ya, itu poin kedua itu. Tapi poin utama itu yang dosa besar itu syirik, nggak ada ampunannya. Ibu. Kalau anak-anak gampang sampai-sampai itu Pak Ustaz. Sampai-sampai itu baca apa? Pakai terus bapak sih dia tuh apa nama itu? Mana pohon bagian sebenarnya? Ya, yang penting semua itu biiznillah, dengan izin Allah. Jangankan pakai sirih, ayat putih saya baca doa Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah selawat ayat 30 tadi, minum kenyang sehatnya. Insyaallah. Gak apa-apa, media itu boleh saja, itu media namanya itu. Kalau dalam ilmu tauhid wasilah, perantara namanya itu. Media itu bisa siria, bisa kalau mama aku dulu Cikayau, Cikupai, Jombali, Sadualahan doang, sampah-sampah doang, itu penuh doang. Penuh ruangan begitu. Kalau damang apa kayak itu tuh, sehat lagi. Beliau baca Bismillah, beliau baca ayat-ayat Allah. Itu namanya media namanya. Media itu alat. Gitu. Tapi jangan kita percaya kepada medianya itu, tapi yakin semua itu Allah yang menyembuhkan, supaya akidah tidak rusak. Bukan air ini yang menyembuhkan, air ini perantara saja. Bukan dokter yang menyembuhkan, dokter perantara saja. Bukan obat paramen dan obat-obat yang lain itu yang menyembuhkan, itu sebagai perantara saja. Semua itu biiznillah. Tidak ada masalah. Biar minum obat paramen, lu deh air kan. Masalah biar. Begitulah. Nah pokok akidah awalnya sampai rusak, itu saja tujuan awal itu. Gak ada tujuan yang lain. Bahasanya mungkin sampai-sampai gitu kan. Kalau bahasa kampung namanya jambi-jambi namanya itu. Gitu. Kadang air minggu masuk gitu kan, masuk dalam itu kan. Minum gua baca pun begitu. Contoh. Ya Bu ya, boleh sampai-sampai tidak apa-apa, ini segala macamnya, itu media dipakai boleh tidak apa-apa, itu perantara saja. Yang penting kita jangan menomorduakan Allah. Nah, ke situ tauhid itu. Orang tauhid itu jadi jagonya. Media itu bisa saja media itu. Kalau meruqyah orang lain pula medianya itu, gitu kan? Minumkan ini semacam itu media yang terkait alat dipakai itu. Tapi semua itu adalah kesembuhan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cocok baik di penyakit, insyaallah bawa ke usaha. Bu ya, boleh. Jadi yang lain,
Sampai dulu. Ya, sudah Bu. Iya, puasa. Terakhir tadi puasa 6. Hah? Ya. Oh, puasa Arab. Bulan Arab muka suye. 3 balik, 4 balik, 5 balik. Setiap pertengahan bulan Komariah. Komariah bukan Syamsiah. Syamsiah itu Januari, Februari, Maret itu Syamsiah. Syamsi itu matahari. Bulan Komariah itu bulan Arab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Muharram, Safar. Apa lagi? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Oh, sebenarnya 5. Ini bulan Arab itu makasih itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Jadi bulan Arab tuh setiap pertengahan bulan tanggal 3 balik, 4 balik, 5 balik. Sunnah. Puasa pertengahan bulan Yaumil Bid nama. Ya. Ada nyoba nanti masuk ke dalam status puasa-puasa sunnah. Ada pertengahan bulan, ada puasa Arafah. Puasa Arafah itu rangkup di Arafah. Ada puasa Muharram, bulan Muharram. Ada puasa Syawal, bulan Syawal. Ada puasa Senin Kamis, ya Senin Kamis. Ada puasa Daud, ya sari puasa Saridah, Nah itu. Dan itu puasa sunnah. Nah, termasuk puasa pertengahan bulan tadi itu. Setiap tanggal 3 balik, 4 balik, 5 balik, bulan Arab. Oh, halo, bulan Arab. Nah, itu. Boleh. Kamu kau mah dia tolak kamu. Iya Ji. Terus ini habis terakhir bulan Syawal ini kota. Besok udah masuk ini Syawal, Zulqa'dah baru, belum Zulhijjah lagi. Zulhijjah itu nanti jatuhnya tanggal berapa pada? Tengok aja kemudian nanti. Kalau menjelang itu ada beberapa ulama yang menerangkan menjelang hari ibadah kurban itu, satu, ada yang menyatakan itu puasa Arafah. Puasa Arafah itu ada yang menyatakan 3 hari. 3 hari itu sebelum tanggal 9. Berarti tanggal berapa tuh? 7, 8, 9. Nah tuh. Ada juga dari tanggal 1-nya. Boleh. Itu nanti kita lihat nanti rujukannya lagi ke sokehannya bagaimana teknisnya. Tapi yang ijma ulama itu puasa Arafah. Puasa Arafah itu tanggal hukum orang di Arafah, maka kita menahan itu puasa. Nah gitu. Hukum di Arafah itu berarti itu pelaksanaan ibadah haji. Walaupun jamaah haji Indonesia tidak ada yang dikirim, pokok ada besok, pokok ada hari Arafahnya. Jadi hari Arafah itu adalah pelaksanaan tentang ibadah kurban itu sendiri berkaitan dengan ibadah haji. Nah, nanti ada ulama yang menyatakan 3 hari menjelang hari Arafah itu. Ada mulai dari tanggal 1-nya sudah boleh. Dia kan 10 tuh. Tanggal 1, 10 itu berarti kan ayo. 10 Zulhijjah kan udah lebaran kita itu. Menyembeli. Nah, kita ada puasa lagi. Jadi sebenarnya pagi itu kita menahan. Bukan puasa sebenarnya itu, menahan. Kalau puasa itu sampai berbuka nanti
maghrib. Tetapi menahan makanya Rasulullah sunnah hukumnya salat Idul Adha itu disegerakan, dicapek-capekan, kemudian langsung menyembelih. Itu sunnahnya, supaya hasil sembelihan itu boleh dikonsumsi bersama sesegera mungkin. Itu tujuannya itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, mana tahu kadang-kadang jatuhnya hari Jumat, hari raya itu kadang-kadang kan ada, maka boleh 3 hari, hari tasyrik namanya itu. Hari tasyrik itu tidak boleh kita puasa. Nah, gitu. Jadi sebelum itu ada dijelaskan kita. Ya Bu ya, Mak. Yang lain Ibu, waktu bisa kita sudah hampir masuk. Jadi tauhid kita sudah takhali membersihkan 10 sifat. Kita buang sadonya sifat-sifat nanda elok. Nah, itu secara umumnya tuh. Kemudian tahalli kita isi. Kalaulah bersih ruangan